Pernahkah kamu merasa seperti sedang berdiri di persimpangan, di mana setiap jalan menarikmu dengan kekuatan yang sama besar? Stefani menatap Cakrawala Jakarta dari balkon apartemennya. Udara sore terasa berat, bercampur debu dan kenangan. Di tangannya, tergenggam selembar kertas berisi kata-kata yang belum sempurnanya terucap, sebuah surat perpisahan sementara untuk kota yang telah menjadi rumah baginya selama bertahun-tahun. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuk dan gemerlapnya, telah merajut benang-benang takdirnya. Namun kini, ia harus melepaskan sementara genggamannya. Keputusan untuk pulang kampung, meskipun berat, terasa seperti panggilan dari akar yang telah lama ia abaikan. Surat itu adalah jembatan antara masa kini dan masa depan, antara Jakarta dan desa halaman, antara Stefani yang sekarang dan Stefani yang mungkin akan ia temukan kembali. Matanya berkaca-kaca bukan karena kesedihan semata, tapi juga karena harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Mungkin, hanya mungkin, dengan kembali ke tempat asalnya, ia akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya di tengah keramaian Jakarta. Aroma kopi dari cangkir di dekatnya seolah menenangkan, mengingatkannya pada kehangatan rumah dan pelukan keluarga yang telah lama ia rindukan. Di dalam surat itu, Stefani mencurahkan segala perasaannya tentang Jakarta. Kota ini bukan hanya sekedar tempat mencari nafkah, tapi juga saksi bisu, perjuangan, impian, dan cinta yang pernah ia rasakan. Ia menulis tentang jalan-jalan macet yang membuatnya frustrasi, namun juga tentang senja indah di Monas yang membuatnya terpesona. Ia menggambarkan tentang persaingan ketat di dunia kerja yang membuatnya lelah, namun juga tentang persahabatan tulus yang ia temukan di antara rekan-rekannya. Jakarta adalah paradoks, kota yang penuh dengan kontradiksi, namun justru itulah yang membuatnya begitu menarik dan sulit untuk dilupakan. Ia mengingat kembali saat pertama kali menginjakkan kaki di kota ini dengan harapan besar dan dompet yang tipis. Ia bekerja keras, belajar dari kesalahan, dan perlahan-lahan membangun karir yang membanggakan. Jakarta telah memberinya banyak hal, namun juga mengambil sesuatu darinya. Ia merasa kehilangan sebagian dari dirinya di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota. Dan mungkin itulah alasan utama mengapa ia memutuskan untuk kembali sejenak ke desa halaman, mencari kembali jati dirinya yang hilang. Stefani melanjutkan menulis tentang kenangan-kenangan manis yang ia alami di Jakarta. Ia menceritakan tentang kencan pertama yang romantis di sebuah kafe kecil di Kemang, tentang konser musik yang membuatnya berdansa semalaman bersama teman-temannya, dan tentang malam tahun baru yang meriah di Bundaran HI. Ia juga menulis tentang tantangan-tantangan yang ia hadapi, tentang penolakan kerja yang membuatnya putus asa, tentang kehilangan orang-orang yang ia sayangi, dan tentang masa-masa sulit ketika ia merasa sendirian di tengah keramaian kota. Namun, di balik semua itu, ia selalu menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Jakarta telah mengajarinya tentang ketahanan, tentang pentingnya pantang menyerah, dan tentang arti sebenarnya dari persahabatan. Ia berterima kasih kepada Jakarta atas semua pelajaran yang telah ia berikan, meskipun kadang terasa pahit. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa kembali ke kota ini dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih, siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa meraih mimpinya di Jakarta tanpa harus kehilangan jati dirinya. Surat itu juga berisi janji kepada Jakarta, janji kepada teman-temannya, dan janji kepada dirinya sendiri. Ia berjanji akan kembali bukan sebagai Stefani yang dulu, tapi sebagai Stefani yang lebih baik. Ia berjanji akan membawa kembali semangat baru dan ide-ide segar yang akan ia dapatkan dari desa halaman. Ia berjanji akan terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Jakarta. Ia juga berjanji akan menjaga hubungan baik dengan teman-temannya meskipun jarak memisahkan mereka.
Ia tahu bahwa perpisahan ini tidak akan mudah. Namun, ia percaya bahwa persahabatan sejati akan tetap bertahan meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Ia berharap ketika ia kembali nanti, ia akan disambut dengan hangat oleh Jakarta dan teman-temannya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses di Jakarta tanpa harus melupakan akar budayanya. Ia ingin menjadi inspirasi bagi orang lain bahwa impian bisa diraih di mana saja, asalkan ada kemauan dan kerja keras. Stefani juga menyelipkan harapan-harapan kecil dalam suratnya. Ia berharap Jakarta akan menjadi kota yang lebih baik, dengan udara yang lebih bersih, jalanan yang lebih tertib, dan masyarakat yang lebih toleran. Ia berharap Jakarta akan menjadi kota yang ramah bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, atau ras. Ia berharap Jakarta akan menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meraih impian mereka. Ia juga berharap Jakarta akan menjadi kota yang lebih memperhatikan lingkungan, dengan ruang terbuka hijau yang lebih luas dan sistem transportasi publik yang lebih baik. Ia ingin melihat Jakarta menjadi kota yang berkelanjutan, yang bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ia tahu bahwa harapan-harapan ini mungkin terdengar naif, namun ia percaya bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Ia ingin menjadi bagian dari perubahan itu meskipun hanya dengan menuliskan harapan-harapannya dalam selembar surat. Di akhir suratnya, Stefani menulis pesan perpisahan yang sederhana namun menyentuh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Jakarta atas semua pengalaman yang telah ia berikan, baik suka maupun duka. Ia meminta maaf jika selama ini ia pernah melakukan kesalahan atau mengecewakan orang lain. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa kembali ke Jakarta dengan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Ia juga menuliskan alamat dan nomor teleponnya agar teman-temannya bisa menghubunginya selama ia berada di desa halaman. Ia ingin tetap terhubung dengan mereka meskipun jarak memisahkan mereka. Ia merasa beruntung memiliki teman-teman seperti mereka yang selalu mendukungnya dalam segala situasi. Ia berharap persahabatan mereka akan tetap abadi meskipun waktu terus berjalan. Ia menutup suratnya dengan kata-kata, "Jakarta, aku akan kembali." Setelah selesai menulis surat, Stefani membacanya kembali dengan seksama. Ia merasa lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia melipat surat itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam amplop. Ia berencana untuk memberikan surat itu kepada sahabatnya, Maya, sebelum ia berangkat ke desa halaman. Maya adalah orang yang paling dekat dengannya di Jakarta, dan ia percaya bahwa Maya akan mengerti keputusannya. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dan ia tahu bahwa Maya akan selalu ada untuknya, meskipun jarak memisahkan mereka. Ia merasa beruntung memiliki teman-teman seperti mereka yang selalu mendukungnya dalam segala situasi. Ia berharap persahabatan mereka akan tetap abadi, meskipun waktu terus berjalan. Ia menutup suratnya dengan kata-kata, "Jakarta, aku akan kembali." Setelah selesai menulis surat, Stefani membacanya kembali dengan seksama. Ia merasa lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia melipat surat itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam amplop. Ia berencana untuk memberikan surat itu kepada sahabatnya, Maya, sebelum ia berangkat ke desa halaman. Maya adalah orang yang paling dekat dengannya di Jakarta, dan ia percaya bahwa Maya akan mengerti keputusannya. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dan ia tahu bahwa Maya akan selalu ada untuknya meskipun jarak memisahkan mereka. Ia berharap ketika ia kembali nanti, ia akan disambut oleh Maya dengan pelukan hangat dan senyuman lebar. Ia ingin menceritakan semua pengalamannya di desa halaman kepada Maya dan mendengarkan cerita-cerita Maya tentang Jakarta. Ia percaya bahwa persahabatan mereka akan semakin kuat setelah perpisahan ini. Malam itu, Stefani sulit tidur. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang Jakarta dan bayangan tentang desa halaman. Ia membayangkan sawah hijau yang membentang luas, udara segar yang menyejukkan, dan suara gemerici air sungai yang menenangkan. Ia juga membayangkan wajah-wajah familiar dari keluarga dan teman-temannya di desa.
Ia merasa rindu yang mendalam kepada mereka, rindu akan kehangatan dan kebersamaan yang telah lama ia abaikan. Ia berharap dengan kembali ke desa halaman, ia bisa menemukan kembali kedamaian dan kebahagiaan yang telah hilang. Ia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya, membantu ibunya di dapur, bermain dengan keponakannya, dan mendengarkan cerita-cerita dari kakeknya. Ia juga ingin bertemu dengan teman-teman masa kecilnya, mengenang masa-masa indah di sekolah dasar, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Pagi harinya, Stefani bangun dengan semangat baru. Ia menyiapkan barang-barangnya dengan cermat dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia berpamitan kepada tetangga-tetangganya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka selama ini. Ia kemudian pergi ke rumah Maya untuk memberikan surat perpisahannya. Maya menyambutnya dengan senyuman sedih dan memeluknya erat. Mereka berdua terdiam sejenak, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Stefani memberikan surat itu kepada Maya dan memintanya untuk membacanya nanti. Maya mengangguk dan berjanji akan menjaga surat itu dengan baik. Mereka berdua kemudian pergi ke stasiun kereta api, tempat Stefani akan berangkat ke desa halaman. Di stasiun, mereka berpelukan sekali lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Stefani naik ke atas kereta dan melambaikan tangan kepada Maya yang berdiri di peron dengan mata berkaca-kaca. Kereta api mulai bergerak perlahan meninggalkan Jakarta di belakangnya. Stefani menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela kereta. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jalan-jalan macet yang ramai, dan orang-orang yang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ia merasa sedih meninggalkan Jakarta, namun juga merasa lega dan bersemangat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, namun ia percaya bahwa ia akan mampu menghadapinya dengan baik. Ia berjanji akan kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih, siap untuk meraih mimpinya. Ia menutup matanya dan berdoa semoga Jakarta selalu menjadi kota yang damai dan sejahtera. Ia juga berdoa semoga ia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan di desa halaman dan kembali ke Jakarta sebagai Stefani yang lebih baik. Gimana guys? Keren kan ceritanya? Jangan lupa di like ya kalau kalian suka. Tinggalin juga komentar di bawah cerita apa yang kalian pengen aku buat selanjutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Share juga video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.